Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk tafaqquhu fid din, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah mendoakan bagi mereka yang menuntut ilmu hadis dalam sabdanya, naddarallahu mra'an sami'a minna maqalan. Semoga Allah memberikan cahaya bagi seseorang yang mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena kita ketahui bahwa hadis merupakan mubayyinun, penjelas, mufassir, menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga datanglah Rasulullah SAW menjelaskan baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan maupun dengan takrir, sehingga dari generasi ke generasi, baik itu generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, mereka berusaha menghafal, berusaha menulis apa saja yang datang dari Rasulullah. Kenapa demikian? Karena dia adalah wahyun yuha ilaihi, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allah berfirman dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad itu tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali dengan apa? Dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka kita seorang muslim, landasan beragama kita yang kita jadikan nanti sumber pengambilan akidah, sumber pengambilan fikih, akhlak dan yang lainnya, itu adalah Al-Quran dan hadis. Kata Rasulullah, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan oleh kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, jadi dari generasi ke generasi mereka berusaha untuk menghafal dan membukukan kitab-kitab atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, Muhammad bin Ismail Al-Mughirah atau kunyanya Abu Abdillahi Al-Bardizbah, lahir di Bukhara, mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, yang berjudulkan Jami'us Sahih. Jami'us Sahih, terkumpul hadis-hadis Rasulullah yang sahih saja, tidak dimasukkan yang dhaif, tidak dimasukkan yang maudhu. Kemudian beliau membuat bab pada setiap hadis yang beliau bawakan. Perlu diketahui bahwa bab-bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari, judul-judulnya itu merupakan fiqhul Bukhari, pemahaman Imam Bukhari terhadap hadis. Sehingga hadis kadang di dalam kitab Sahih Bukhari ini berulang sampai 10 kali, 7 kali, 8 kali. Kenapa demikian? Karena setiap pengulangan itu ada faedah tersendiri yang beliau bawakan, yang beliau lampirkan di dalam atau di atas bab yang beliau bawakan. Sehingga kalau sekiranya ada yang mukhtasar, ada yang meringkas di sana, maka sungguh dia fawatu ilmil katsir, luput darinya ilmu yang banyak. Karena fiqhul Bukhari, pemahaman Imam Bukhari terhadap hadis itu terdapat pada apa? Pada bab-bab yang beliau bawakan. Nah, alhamdulillah di bulan Syawal ini kita memulai kembali kajian Sahih Bukhari yang sempat terputus karena
adanya pandemi, insyaallah kita lanjutkan biaunillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam Kitabul Ilmi, Imam Bukhari membawakan Kitabul Ilmi untuk mengisyarahkan kepada kita semua bahwa kitab yang ada setelahnya, Kitabul Wudu, Kitabus Shalah, Kitabuz Zakah, Kitabul Fitan dan yang lainnya, itu semua harus dilandasi oleh ilmu. Tidak boleh seorang sholat tanpa ilmu, wudu tanpa ilmu, kemudian mandi tanpa ilmu, semua harus didasari oleh ilmu. Karena inilah mizatu ahlil Islam, keunggulan kaum muslimin. Mereka mendasari setiap muamalah, setiap penghambaan diri itu dengan apa? Dengan dasar ilmu. Maka Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Kewajiban menuntut ilmu itu adalah bagi setiap kaum muslimin. Bagaimana tidak? Kalau dia tidak berilmu, pasti dia mengekori hawa nafsunya, pasti dia mengikuti adat istiadat kebiasaan nenek moyangnya, atau mengikuti bisikan syaitan, sehingga cahaya ilmu yang akan menerangi perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, tanyakanlah pada diri kita masing-masing, apakah ibadah yang kita lakukan, apakah muamalah yang kita kerjakan itu ada dasar ilmu atau tidak? Karena seluruh penghambaan diri dan muamalah itu telah diatur sedemikian rupa oleh syariat kita. Tinggal kita saja yang mempelajarinya, mengkajinya atau menanyakannya, sehingga raf'ul jahli anin nafsi, terangkatlah kebodohan dari kita. Sekarang bab yang ke-39, babu kitabatil ilmi. Di situ ada Arabnya ya, enggak ada ya? Terjemahannya aja. Ada ya. Bab kitabatul ilmi, bab penulisan ilmu. Nah, Imam Bukhari tidak menjelaskan tentang hukum. Kitabatu al-ilmi wajibun au mustahabun au makruhun au haramun. Enggak dia jelaskan. Apakah menulis ilmu itu hukumnya wajib ataukah mustahab? Beliau tidak jelaskan. Beliau hanya memaparkan hadis, nanti tinggal para penuntut ilmu yang mengambil hukum. Oh, ternyata hukumnya sunnah. Karena tradisi para penuntut ilmu dari generasi ke generasi, mereka itu apa? Menulis. Qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan penulisan. Nah, ada juga para penuntut ilmu di zaman dulu, dia datang tanpa membawa buku, tanpa membawa pulpen, akan tetapi dia hafal. Dia dengarkan, dia hafal. Begitu dia pulang baru dia salin dari hafalannya, dia catat. Nah, penuntut ilmu zaman ini mereka Mereka menggunakan alat, apakah MP3 ataukah HP rekaman gitu, untuk mengumpulkan ilmu. Setelah itu Setelah itu disimpan, nggak tahu apakah dibuka-buka, didengarkan lagi. Tapi kebanyakannya nggak didengarkan. Dikumpulin aja. Nah, terkadang media ini membuat kita lalai, padahal dia adalah wasilah untuk kita belajar ilmu agama, memperdalami pemahaman dalam agama. Nah, memang di awal-awal Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang menulis hadis. La taktubu, kata Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, jangan kau nulis hadis. Kenapa demikian? Karena di waktu itu masih turun wahyu terus menerus, sehingga ditakutkan oleh Rasulullah bercampur antara sunnah dengan Al-Quran. Hadis dengan Al-Quran. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah melarangnya, jangan menulis hadis. Nah, setelah itu sudah jelas mana Al-Quran, mana hadis,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada sahabat, "Uktub ma kharaja minni au kama qala au min lisani illal haq." Tidaklah yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Akhirnya apa? Akhirnya para ulama bersepakat menulis hadis, menulis ilmu, penjelasan dan yang lainnya sebagaimana hadis-hadis yang beliau paparkan ini. Jadi para ulama sepakat tentang jawazu kitabatil ilmi, bolehnya menulis ilmu, apakah itu hadis, penjelasan, tafsir dan yang lainnya. Karena hafalan ini Pak, hafalan kita ini khawanah, penipu. Kadang kita merasa, saya sudah kuasai, saya sudah hafal penjelasannya. Keluar dari majelis kita ini, dari tempat duduk kita ini, maka kharaja kama dokholah. Sebagaimana orang Arab berkata, kharaja kama dokholah. Dia keluar sebagaimana masuknya. Apa maksudnya ini Pak Joko? Dia keluar dari majelis ilmu sebagaimana dia masuknya. Nggak ada dia bawah. Masuk kanan, keluar kanan lagi. Bukan masuk kanan, keluar kiri. Mungkin ada yang nyantol sedikit ya. Tapi masuk kanan, keluar kanan. Qala al-Imamul Bukhari, haddatsana Muhammad bin Salamin. Muhammad ibnu Salam ibnul Farji As-Salami. Kunyanya adalah Abu Ja'far. Sikotun sabetun, siko terpercaya dan kokoh dalam meriwayatkan hadis. Qala akhbarana Waqi'un, Waqi' ibnul Jarrah. Ibnul Jarrah Ibnu Mulaihin Ar-Ru'asi. Kunyanya Abu Sufyan Al-Kufi. Dia seorang Kufi. Makanuhu fil Basrah, tempat tinggalnya dulu di Irak sana. Merupakan guru dari Imam Asy-Syafi'i. An Sufyan. Jadi tak kala Waqi mengatakan an Sufyan, menceritakan dari Sufyan, pasti di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Karena Sufyan itu ada dua, Sufyan Ibnu Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Nah, tak kala Waqi Ibnul Jarrah memutlakkan, tidak menyebutkan Sufyan mana ini, apakah Sufyan Ibnu Uyainah ataukah Sufyan Ats-Tsauri, maka di sini dipastikan Sufyan Ats-Tsauri. An Mutarrifin, Mutarrif ibni Abdullah. Ibnu Abdullah, dia adalah ponakan Malik ibnu Anas. Karena ibunya Mutarrif ini merupakan saudara perempuan dari Malik ibnu Anas, pengarang kitab Muwatta. An Sya'bi ini namanya Amir ibnu Sarahil. Amir ibnu Sarahil. An Nabi Juhaifah. Abu Juhaifah ini nama aslinya adalah Wahbun ibnu Abdillah. Wahbun ibnu Abdillah, dia merupakan sigorus sahabah. Sigorus sahabah. Maksudnya apa? Dia sedikit sekali waktunya ketemu dengan Rasulullah. Mungkin hanya beberapa bulan saja ketemu Rasulullah, baru Rasulullah meninggal. Ini namanya apa? Sigorus sahabah. Jadi ada kibarus sahabah, ada wasatut sahabah dan kibaru sigorus sahabah. Qala qultu li Ali ibni Abi Thalib. Jadi Abu Juhfa berkata kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu satu kali dengan Rasulullah, yang dia sekaligus menikahi putrinya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pernikahannya dengan Khadijah ibnu Khuwailid. Sebab keluarnya hadis ini, tak kala muncul madzannah, yaitu prasangka atau dugaan
di kalangan tabi'in bahwa ada wasiat yang khusus bagi Ali bin Abi Thalib. Dan ini dimunculkan oleh Rawafidah, orang-orang Syiah Rawafidah. Karena mereka gulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Di zaman Ali bin Abi Thalib, Syiah Rawafidah ini dikubur hidup-hidup. Dikumpulkan dalam satu tempat karena mereka menganggap Ali bin Abi Thalib ini adalah Tuhan. Mereka membuat keraguan di kalangan kaum muslim bahwa Rasulullah telah membuat wasiat khusus kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka juga menganggap bahwa Al-Quran yang kita pegang saat ini itu hanya sepertiga. 2/3 itu dipegang oleh Fatimah. Sehingga mereka menunggu-nunggu kitab tersebut. 2/3 itu yang yang terbawa tenggelam ke dalam sumur, namanya siapa yang membawa itu? Al-Muntadhar, orang yang sedang ditunggu sampai 1200 tahun sekarang, ditunggu terus menerus. Nah, jadi orang Syiah mengatakan bahwa ini ada wasiat yang dikhususkan bagi Ali bin Abi Thalib. Sementara Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah meninggal itu berada di pangkuanku, tidak ada wasiat yang khusus yang dia sampaikan. Dan Ali pun mengatakan bahwa tidak ada, sebagaimana nanti akan disebutkan. Hal indakum kitabun, apakah di sisimu ada kitab? Ada kitab selain Al-Quran yang menjadi kekhususan bagi kalian? Orang sahabat ini bertanya kepada Ali bin Abi Thalib karena tersebar bahwa ada kitab suci yang khusus bagi Ali. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "La, tidak ada. Illa kitabullah, kecuali Al-Quran Al-Karim. Tidak ada kitab yang ada di sisiku kecuali Al-Quran." Maka terbantahkanlah dugaan-dugaan orang-orang yang mengatakan ada kitab khusus yang dipegang oleh Ali. Ada Al-Quran khusus yang dipegang Ali bin Abi Thalib. Au fahmun u'tiyahu rajulun muslimun, atau pemahaman yang diberikan kepada seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Ini juga keutamaan al-fahmu fid din, pemahaman di dalam agama. Karena seseorang yang dia hanya membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran bidunil fahmi, tanpa memahami, itu seperti keledai yahmilu asfaro, yang membawa membawa lembaran-lembaran sementara dia tidak paham. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang diberikan pemahaman. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah pahamkan agama. Buktinya kalau tidak paham berarti tidak ada kebaikan. Apalah artinya kalau kita membaca tanpa kita pahami. Coba seandainya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Dayak. Bapak baca, cuk, baca gitu kan ya. Terus nggak paham. Lantas datang orang Dayak, kalian paham nggak itu? Yang kalian baca? Enggak. Lantas ngapain kalian baca siang malam terus nggak paham? Apalah artinya kalian baca seperti itu? Terus orang Dayak itu menjelaskan kepada kita, baru kita ternyata jelas bagi kita bahwa riba itu haram, minum khamar itu tidak boleh, berzina itu tidak boleh. Padahal siang malam kita melakukan riba. Padahal di dalam Al-Quran hal itu dilarang. Kita masih siang malam minum khamar, berjudi, padahal Al-Quran melarangnya. Maka seorang ulama berkata, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Boleh jadi orang yang membaca Al-Quran siang dan malam, padahal Al-Quran melaknatnya.
Al-Quran apa? Melaknatnya. Au ma fi hadhihi shahifah, atau apa yang ada di dalam lembaran-lembaran ini. Qala qultu fama fi hadhihi shahifah. Lalu si Abu Juhaifah tadi bertanya lagi, apa yang ada di dalam shahifah tersebut, di dalam lembaran-lembaran itu? Qala al-aqlu, yaitu al-fahmu, pemahaman. Apakah itu pemahaman terhadap hadis, ataukah penafsiran terhadap Al-Quran, atau yang lainnya? Pokoknya dia catat. Wa fakakul asiri. Fakakul asiri ini adalah orang-orang yang mau dibebaskan. Kalau di situ diterjemahkan apa? Fakakul asir, membebaskan tawanan. Jadi fakakul asir, tak kala seseorang minta tebusan. Terkadang memang Pak ada orang yang ditahan di sana di Moro Pak, atau di mana, minta tebusan kan, minta ganti rugi, minta tebusan. Maka kita seorang muslim berkewajiban membantu dengan uang untuk membebaskan saudara kita di sana. Kalau sekiranya kita terlambat, maka kita berdosa. Kalau sekiranya di sana ada membutuhkan apa? Membutuhkan uang untuk membebaskan dirinya, ditawan mungkin oleh pasukan atau kelompok militan Abu Sayyaf dan yang lainnya, maka dikumpulkan donasi untuk membebaskan mereka. Wala yuqtalu muslimun bikafirin, dan tidak boleh seorang muslim dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir. Ini pelajaran penting bagi kita, dan hadis yang terakhir ini merupakan amun yuradu bihil khusus, umum tapi dia maksudnya adalah khusus. Maksudnya apa? Orang kafir yang dibunuh oleh orang muslim itu tidak boleh dikisos orang muslimnya ini. Nah, kalau orang muslimnya ini membunuh al-kafirul harbi, orang-orang kafir yang memang dia diajak perang. Tampak? Jadi orang kafir itu kan ada 4 macam ya. Ada dia kafir mu'ahad, kafir yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin. Contoh, orang Amerika masuk ke sini kan melakukan perjanjian aman kan ya, dengan apa? Dengan visa, dengan paspor. Nah, mereka masuk itu sudah diberikan tanggungan keamanan oleh kedubes Indonesia yang ada di Amerika. Maka seluruh orang Islam, seluruh orang Indonesia wajib memegang perjanjian damai tersebut. Tidak boleh mengganggu si kafir ini. Namanya apa Pak? Kafir mu'ahad. Nah, kafir mu'ahad. Kenapa? Karena mereka sudah diberikan jaminan keamanan. Bagaimana kalau sekiranya ada orang muslim membunuhnya? Maka nanti si muslim yang membunuh tadi kafir mu'ahad ini bisa nanti ditakzir. Takzir itu dikembalikan hukumnya kepada pemimpin. Apakah dia dipenggal lehernya, ataukah dipenjara seumur hidup, ataukah apa, terserah nanti ya Pak Jokowi. Ini yang pertama apa? Kafir mu'ahad. Yang kedua kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini adalah kafir yang meminta keamanan dan perlindungan kepada kaum muslimin, dan dia tidak diganggu, dan dia membayar 1 tahun 1 dinar. Ini namanya kafir dhimmi. Jadi dia bekerja di negara kaum muslimin, kemudian dia membayar pajak 1 tahun 1 dinar per kepala. Nah, yang ketiga adalah kafir musta'man, kafir yang meminta suaka keamanan. Dia masuk ya,
masuk secara ilegal, mungkin ada peperangan di negaranya, masuk secara ilegal di negara kaum muslimin, minta suaka, perlindungan. Maka kita sebagai orang Indonesia tidak boleh mengganggunya. Nah, yang terakhir adalah kafir al-harb. Nah, ketiga yang kafir muahad, zimmi dan musta'man ini tidak boleh diperangin, tidak boleh dibom dan yang lainnya. Nah, jadi hadis ini menyebutkan kepada kita bahwa disunahkan untuk kitabatu al-ilmi. Haddatsana Abu Nuaim Al-Fadlu ibnu Dukain. Qala haddatsana Syaibanu ibnu Abdurrahman an Yahya ibnu Abi Katsir an Abi Salamah ibnu Abdurrahman ibnu Auf Sikotun. An Abi Hurairah, Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin, seorang yang muksirina fil hadis, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bukan paling banyak mendengar hadis, paham Pak? Tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa demikian? Karena Abu Hurairah itu dia suhbatuhu menemani Nabi hanya 3 tahun. Ya, menemani Nabi hanya 3 tahun. Lantas dari mana hadis 1000, 6000 lebih yang dia riwayatkan? Dari sahabat-sahabat yang lain. Karena periwayatan sahabat dengan sahabat itu dibolehkan meskipun tidak menyebutkan sahabat yang diambil hadisnya. Contoh, taruhlah Pak Joko seorang sahabat. Sebenarnya ada sahabat yang masih hidup di Tangerang sana, namanya Yusuf Mansur. Sahabat yang ketemu Nabi langsung setiap hari katanya. Tapi ini periwayatannya maudhu, makdzub, karena yang dia temui setiap hari itu adalah jin, bukan Rasulullah. Jadi tak kalah seorang sahabat meriwayatkan atau mengambil hadis dari sahabat yang lain, ini dibolehkan meskipun tidak dia katakan. Contoh dia katakan an Abi Bakar As-Siddiq, tak perlu. Atau an Umar bin Khattab, enggak. Kenapa? Karena riwayatus sahaba kulluhum udul. Periwayatan sahabat seluruhnya terpercaya. Majhulus sahaba la yadurul hadis. Tidak diketahuinya dari mana sahabat ini meriwayatkan, itu tidak memudaratkan hadis tersebut. Beda dengan tabi'in dan setelahnya. Kalau dia tidak sebutkan, maka cacat hadis itu, tidak diterima hadis tersebut. Muslim duduk Muslim. Anna Khuza'ata qatalahu rajulan min Bani Laisin ama fathi Makkah biqatilin minhum qataluhu fa ukhbira bidzalika an-nabiyyu farakiba rahilatahu fa khataba fa qala innallaha habasa an Makkatal qatla. Ada seorang dari Bani Khuza'ah, seorang kabilah, seorang yang berasal dari kabilah Khuza'ah. Qatalu membunuh seorang pemuda dari Bani Lais. Kabilah dari Bani Lais. Ama fathi, pada pembukaan Fathu Mekah. Faqataluh, lalu dia membunuhnya. Ini di Mekah. Fa ukhbira bidzalika, lalu dikabarkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farakiba rahila, lalu dia menaiki kendaraannya, lalu menyampaikan kepada para sahabat, innallaha habasa an Makkatal qatla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan
peperangan di dalam Mekah. Maksudnya tidak boleh melakukan pembunuhan, peperangan di kota Mekah. Makanya dia dikenal dengan kota haram. Haram melakukan pembunuhan dan hal-hal yang dilarang akan disebutkan nanti. Awil fil. Nah, di sini ada seorang rawi yang ragu, apakah al-qatla atau al-fil. Karena fil, pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, itu juga ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke Mekah dan melakukan peperangan. Qala Abu Abdillah, kada qala Abu Nuaim, beginilah yang dikatakan Abu Nuaim, wa ja'aluhu ala syak al-fil. Nah, di sini ada keraguan dari guru Imam Bukhari yaitu Abu Nuaim. Wa ghairuhu yaqulu al-fil. Lainnya berkata al-fil, pasukan bergajah yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallata alaihim Rasulullah wal mu'minin. Dan Rasulullah dan orang-orang mukmin diberikan kemenangan atas orang-orang musyrik tanpa peperangan. Jadi Fathul Mekah itu tidak terjadi peperangan. Istilahnya kemenangan diperoleh tanpa pertumpahan darah. Hanya satu orang yang dibunuh, itu pun yang dicari-cari oleh Rasulullah dan dia bergantung di kiswah Ka'bah. Hanya satu orang ini saja yang dibunuh oleh Rasulullah. Ala wa innaha la tahillu li ahadin qabli. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya hal itu, peperangan, tidak dihalalkan kepada seorang pun sebelumku. Nah, jadi dari dulu hingga di zaman Rasulullah dan seterusnya, Mekah itu disebut digelari dengan kota haram. Tidak boleh ada pertumpahan darah di dalamnya. Walam tahilla li ahadin ba'di, dan tidak halal pula bagi orang-orang setelahku. Ala wa inna halat li sa'atan min nahar. Hanya saja dikhususkan bagiku di siang hari membolehkan membunuh satu orang tersebut. Setelah itu diangkat kebolehan itu dan kembali menjadi haram hukumnya. La yuhtalu syaukuha, dan tidak boleh dicabut rumput-rumput dan duri-duri yang tumbuh di kota Makkah tersebut. Wala yu'dadu syajaruha, dan tidak boleh pula dicabut pepohonannya, tumbuh-tumbuhan yang enggak boleh. Wala tultaqatu syaqituha, dan tidak boleh diambil barang temuan. Jika Bapak nanti umroh atau haji nemu dompet gitu atau nemu sendal atau nemu apalah gitu, maka Bapak jangan ambil. Illa limunsyidi, kecuali untuk diumumkan. Biasanya sudah ada disiapkan di sana memang tempat barang ditaruh kalau menemukan barang. Nanti dia yang mengumumkannya. Atau orang yang cari barangnya langsung ke situ. Nggak tahu, saya nggak pernah ke sana juga, diberitahukan aja. Gitu Kak Pak Heri? Nah, yang pernah ke sana tahu. Jadi kalau menemukan barang langsung dititip ke sana. Nggak usah lagi Bapak repot-repot mengumumkannya. Faman kutila fahuwa bi khairin nadharaini, dan barang siapa yang dibunuh maka dia berhak memilih dua pilihan. Memilih satu di antara dua pilihan. Sebenarnya tiga pilihan, Pak. Kalau kita membunuh orang sengaja gitu, maka nanti pihak keluarga yang dibunuh itu punya tiga pilihan. Apakah dia minta dikisos anaknya? Saya mau kisos kamu. Balas membunuh. Kedua, diat. Diat ini menebus 100 onta. Kalau onta harganya 70 juta, maka dikali 100. 700 juta. Yang ketiga, al-afu, dimaafkan. Ini. Ketiga ini. Tapi kalau sekiranya seseorang yang belajar
main panah gitu, terus ada orang lewat kena kepalanya, mati di tempat, maka hanya ada dua pilihan saja, diat atau dimaafkan. Tidak ada kisos. Kenapa? Karena dia nggak sengaja. Ya, belajar lempar-lempar batu gitu, lewat nenek-nenek atau kakek-kakek, kena batu kepalanya sedikit, mati di tempat. Nah, ini apa? Tidak ada kisos. Karena dia menggunakan alat yang tidak biasa digunakan membunuh. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan, Pak? Nah, demikian subhanallah wa bihamdihi.